Hadirin yang kami hormati, serta teman-teman yang berbahagia, perkenankanlah saya, Ati Nur Fauziah, selaku pembawa acara, membacakan susunan acara peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti, kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Najib Abdul Hakim S.Phil MPhil. Kelima, pengumuman. Keenam, penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seraya memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara peringatan Tahun Baru Islam 1443 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut, acara pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudari Nisrina Syifa Majidah. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم لله والأرض وكان حكيما جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويغفر عنهم سيئاتهم كان ذلك عند الله فوزا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات عليهم دائرة السوء وغضب الله لعنهم جهنم وسائر ولله السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. Sallallahu godaan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata
agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukmu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu telah menenangkan ke dalam hati orang-orang untuk menambah keimanan atas keimanan mereka, dan Allah lah balas masukkan orang-orang muklah mengalir di bawah sungai-sungai. Dan Dia akan mengurus kesalahan-kesalahan mereka. Sadaqallahul Adzim, Sadaqallahul Adzim. Jazakumullah khairan kasiran kami ucapkan kepada Saudara Nisrina Syifa Majidah. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran dapat mengambil makna yang berharga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara yang selanjutnya yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Sleman. Kepada beliau, Bapak Ahmad Mustaqim SAG MA. Disilahkan. Suara saya bisa didengar Bapak Ibu dan anak sekalian? Bisa, Pak. Oke. Ya, putus-putus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Tata Usaha Mantika Sleman, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, yang terhormat pembicara atau yang akan memberikan tausiah pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Najib Abdul Hakim, Asfil MPhil. Yang saya hormati Bapak Ibu dan pegawai Mantika Sleman, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian kelas 10 dan kelas 12. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat bermuajahah melalui Zoom meeting ini dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah 1443 Hijriah dengan ucapan alhamdulillah wa syukurulillah.
kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, 1 tahun di tahun 1442 Hijriah sudah kita lewati, dan pada hari ini memasuki tahun 1443 Hijriah. Tentu banyak hal yang harus kita renungkan, kita bermuhasabah terhadap apa yang kita lakukan di tahun kemarin. Tentu yang pertama, bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana amaliyah kita di tahun yang lalu, apakah sudah pada al-hanif, cenderung kepada kebaikan-kebaikan, atau justru malah cenderung kepada hal-hal yang tidak baik. Ini tentu menjadi evaluasi kita semuanya. Intinya bahwa kita harus muhasabah ibadah kita, baik secara mahdho vertikal kepada Allah maupun ibadah kita secara horizontal, ibadah ghairu mahdho atau ibadah muamalah kita kepada sesama. Apakah sudah menunjukkan kualitas ibadah yang memang betul-betul sesuai dengan syariat Allah dan Nabi, dan itu sudah mencapai kualitas ke tingkat berapa. Nah, ini yang perlu kita renungkan, muhasabah di tahun ini. Di tahun Hijriah 1443 ini tentu kita punya ekspektasi yang tinggi untuk bisa berubah dari tahun-tahun yang sebelumnya, khususnya tahun 1442 Hijriah. Nah, oleh karena itu tentu harapan, cita-cita akan terjadi di tahun 1443 Hijriah ini sudah kita planning, sudah kita rancang, sudah kita agendakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kualitas diri kita masing-masing. Tentu yang pertama di dalam hal ini adalah rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita masih diberikan usia yang panjang untuk bisa beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesehatan yang prima. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru kita atau keluarga kita yang barangkali pernah terkonfirmasi COVID-19 atau sedang menjalani konfirmasi COVID-19, maka kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, ibadah tidak hanya yang bersifat mahdho, tetapi bersifat ghairu mahdho atau muamalah. Ketika kita melakukan itu dengan niat yang baik, maka makna hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, hijrah dari yang sudah baik menjadi yang lebih baik. Ini tentu ketika ibadah itu baik mahdho maupun ghairu mahdho, tentu hal yang sangat substansi, hal yang sangat esensial yang tidak bisa lepas adalah niat kita beribadah itu. Tanpa niat, maka ibadah itu tidak dianggap sebagai
ibadah. Dan itu hanya sia-sia saja. Oleh karena itu, tajdidun niyah, memperbaiki niat adalah mutlak bagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa niat, ibadah kita tidak diterima. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu guru ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang mu'alim, sebagai seorang mu'adib, sebagai seorang murabbi kepada anak didik peserta didik, maka sebelum melangkah ke madrasah atau aktivitas harus diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sudah capek-capek melakukan aktivitas itu, tetapi tidak ada niat dalam hati kita, itu akan mendapatkan lelahnya saja, tidak mendapat lilahnya. Oleh karena itu, di tahun di tahun baru Islam 1443 ini, maka tajdidun niyah, memperbaiki niat itu sangat penting, sangat urgen, sangat esensial, dan sangat substansial. Oleh karena itu merujuk kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, dan ini satu-satunya hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Maka sesungguhnya sahnya amal itu ketika disertai dengan niat. Maka amal tidak sah, tidak diterima oleh Allah tanpa disertai niat. Tentu melakukan hal-hal yang baik. Jangan sebaliknya, ketika kita akan melakukan perbuatan yang tidak baik, lalu kita niat. Maka niat itu dengan sendirinya secara agama akan gugur. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang saya hormati, kemudian yang kedua, rasa tasyukur kita kepada Allah telah diberikan umur panjang, diberikan kesehatan yang prima, sehingga bisa beraktivitas sampai hari ini, sampai detik ini. Oleh karena itu, maka alhamdulillah wa syukrulillah. Tentu diucapkan di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat fenomena yang saat ini terjadi, maka barangkali Bapak Ibu sekalian, ini sudah tahun 1003 Hijriah. Kalau kita merujuk hadis-hadis yang lain, maka benarkah? Nah ini, benarkah tahun baru Hijriah itu tidak sampai 1500? Nah, oleh karena itu kita sudah harus hati-hati, kita selaku manusia hamba Allah yang sudah berusia, apalagi yang sudah berusia di atas 50, harus berhati-hati ketika kiamat itu datang tidak sampai 1500. Apakah ini sahih atau tidak, monggo dikaji sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Manaqibus Syafi'i yang disusun oleh Al-Baihaqi terkait dengan Ajmalul Aqwal. Jadi kata-kata yang indah yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Ini tentu menjadi acuan kita ke depan di tahun 1443 Hijriah ini. Ada 3 permata seorang manusia. Kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, tentu bisa meraih itu, manakala bisa melakukan 3 hal. Dan kita dapat memperoleh permata itu. Dan kita dianggap sebagai orang yang luar biasa. Yang pertama, nah kebetulan ini
terjemahannya saja, tidak Arabnya. Yang pertama, ketika engkau menyembunyikan kefakiran sampai-sampai orang menganggapmu kaya karena tidak pernah meminta. Jadi orang yang pandai menyembunyikan kefakiran sehingga orang-orang akan melihat kita seolah-olah kita ini seperti orang kaya karena tidak pernah meminta. Hebatnya di situ. Itulah mutiara, menyembunyikan ketidakpunyaan kita, kelemahan kita, kefakiran kita, tetapi kita tidak pernah menyampaikan kepada orang lain. Orang akan menyangka bahwa kita adalah orang kaya karena tidak pernah meminta kepada orang lain. Dan itu sulit. Terkadang unsur riya dan lain sebagainya. Dan inilah yang akan menghapuskan amalan-amalan kebaikan kita karena sifat riya kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i, ketika engkau menyembunyikan amarah sampai-sampai orang menyangka bahwa dia ridho kepada apa yang ia tuduhkan kepada seseorang. Tidak pernah marah. Ketika marah, tidak marah yang berlebihan. Manusia punya sifat itu. Tetapi ketika bisa menahan amarah, maka orang akan mengira bahwa kita ridho kepada apa yang dituduhkan kepada kita. Dan ini sulit dan susah. Apalagi kita sebagai seorang guru, mu'alim, mu'adib, murabbi, mengajar kepada anak-anak. Barangkali anak-anak ada yang sedikit usil, kemudian kita marah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tentu ada. Tetapi bagaimana kita tunjukkan kemarahan itu tidak seperti betul-betul orang yang marah, tetapi dengan cara yang lain yang bisa kita lakukan. Bapak, Ibu, dan anak sekalian yang saya banggakan, ini kata mutiara dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi ketika engkau menyembunyikan amarah, sampai-sampai orang mengira bahwa kita ridho. Artinya bahwa kita ini jangan menjadi orang yang emosional, dikit-dikit marah. Marah-marah sedikit, atau sedikit-sedikit marah. Bedanya kita dengan Nabi itu cuma sedikit. Nah, kalau Nabi misalnya makan, ya Nabi makannya sedikit. Tetapi kita sedikit-sedikit makan. Nah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, ketika engkau menyembunyikan kesulitan sampai-sampai orang menganggapmu hidup enak dan senang. Ketika kita sulit, tidak pernah curhat kepada orang lain, tidak pernah mengatakan kepada orang lain seolah-olah bahwa kita ini hidup senang dan hidup enak karena tidak pernah menyampaikan kesulitan kita kepada orang lain. Padahal kita sulit sebenarnya, tetapi kita bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan kepada orang lain. Tidak sering-sering curhat kepada orang lain. Kalau curhat kebaikan, barangkali kita sampaikan. Nah, tetapi hal-hal yang tidak enak, kefakiran, kemarahan, kesulitan, ini bisa kita sembunyikan seolah-olah orang lain menganggap kita orang yang kaya, padahal sebenarnya karena kita tidak pernah meminta, dianggap orang yang tidak bisa menyembunyikan marah karena kita ridho, atau menyembunyikan kesulitan karena mereka menganggap bahwa kita hidup enak dan tidak pernah kesulitan. Nah, tiga hal yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i ini tentu kita renungkan bagi kita semuanya. Apalagi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, mu'adib, murabbi, mu'alim, tentu ada hal-hal yang memang harus kita batasi terkait dengan sifat-sifat emosional, sifat-sifat yang tidak baik kepada para peserta didik. Apalagi
ketika kita marah atau apapun di hadapan anak-anak, ini hal yang harus dihindari. Nah, tentu sifat kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang harus kita tunjukkan kepada anak-anak, dan yang paling penting adalah suri teladan kepada anak-anak, keteladanan kita kepada anak-anak. Karena apa? Karena maaf, ketika barangkali kita mengajar kepada anak kecil di usia 1-5 tahun misalnya, di usia golden age, disitulah apa yang kita perlihatkan itu akan direkam seumur hidup. Maka ketika anak-anak sudah berusia sekarang kira-kira 15-18 tahun, tentu bisa merekam itu, dan kita sebagai seorang guru bisa memberikan suri teladan yang baik. Saya kira demikian Bapak Ibu. Sekali lagi selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Semoga kita diberikan oleh Allah istiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, kemudian diberikan kelapangan rezeki, diberikan kemudahan dari segala urusan di dalam masa-masa sulit pandemi seperti ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita baik yang berhubungan dengan ibadah mahdhah maupun ibadah muamalah. Saya kira demikian. Yang pada akhirnya nanti mohon tausiah dari Ustadz Muhammad Najib Abdul Hakim kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberikan kepada kita satu informasi, menjadi inspirasi bagi kita semua untuk kemajuan Mantiga Sleman, khususnya di karena bagaimana kita bisa berakhlakul karimah yang baik, yang mengerti posisi masing-masing. Bapak Ibu guru harus tahu posisinya, dan anak-anakku sekalian sebagai muta'alim, sebagai muridun harus tahu juga posisinya masing-masing. Ketika mengerti pada posisinya masing-masing, insya Allah roda itu akan berjalan, berputar sesuai dengan posisinya masing-masing. Roda belakang, ibarat mobil, roda belakang tidak akan bisa geser kanan kiri, karena memang si form tidak bisa geser kanan kiri. Tetapi ban depan memang diformat untuk bisa geser ke kiri dan ke kanan, memang demikian. Artinya tidak usah iri ban depan kepada ban belakang tidak usah iri kepada ban depan. Semuanya berfungsi dan sesuai dengan posisinya masing-masing. Saya kira demikian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Mustaqim SAG MA yang telah memberikan sambutan. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang keempat, yakni kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Najib Abdul Hakim S.Phil MPhil. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Sleman,
Bapak Ahmad Mustaqim, SAG, MA, Ibu Kepala TU, Ibu Nini, lalu Wakil Kepala Kurikulum Bapak Toha, Wakil Kepala Kesiswaan Bapak Supri Madio, Wakil Kepala Humas Bapak Muharram, Ibu Wakil Kepala dan Bapak Ibu pegawai yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, pengasuh Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum Mantiga Sleman, dan siswa-siswi kelas 10 dan kelas 12 Mantiga Sleman yang saya cintai. Kelas 11 ikut jadi Ustaz. Oh, ngaten nggih, 10, 11, 12. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dawuh dari para Bapak Ibu sedaya lewat Pak Fauzan bisa silaturahim sowan panjenengan semua untuk kita bersama-sama merefleksikan ya baru Hijriah 1443, satu tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah. Saya mengucapkan selamat tahun baru pada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada para adik-adikku yang saya cintai, generasi masa depan yang insya Allah akan mewarnai Indonesia. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu yang dan adik-adik yang saya cintai, pagi ini mungkin kita santai saja, rileks saja, kita sharing tentang hal-hal yang menurut saya cukup fondasional ya, cukup penting untuk kita pahami bersama. Saya diamanati oleh Bapak Fauzan untuk atau oleh sekolah, oleh madrasah untuk menyampaikan materi yang sebetulnya secara pemikiran saya kira ini Bapak Ibu sudah sangat ahli lah di bidang itu ya, yaitu tentang bagaimana memperkuat ukhuwah, kepedulian, empati kepada sesama, terutama di tengah pandemi COVID-19. Kita semuanya berduka, ya, sedih. Suasana kebatinan bangsa kita hari ini cukup memprihatinkan gitu, karena sudah hampir berapa ini 1 atau 2 tahun ya, mungkin teman-teman siswa-siswi ini semuanya belajar di rumah ya. Sudah ada rencana semester ini atau tahun ajaran baru ini kemarin rencananya mau kita sudah masuk kelas secara offline, tapi ternyata perkembangan kasus COVID-19 ini sangat serius gitu ya. Tapi alhamdulillah semua itu ada hikmahnya. Semua yang ada di dalam yang kita hadapi ini ada hikmahnya. Allah itu tidak pernah memberikan sesuatu yang itu tidak ada manfaatnya apapun. Jadi sesuatu yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang membahagiakan, susah senang, semuanya yang berasal dari Allah yang kita hadapi ini pasti ada hikmahnya, pasti ada sesuatu yang baik. Dan itulah yang sering saya katakan di mana-mana kepada santri-santri, kepada siswa-siswa, bahkan kepada mahasiswa saya. Kalau Anda berbakat menjadi seorang ilmuwan, mu'alim, atau seorang ilmuwan ya, seorang ulama, atau orang yang cendekia gitu, itu adalah ciri-cirinya ya, salah satu cirinya adalah ketika kita mau melihat sebagai ilmu pengetahuan. Jadi melihat ilmu jelas, yang jelas-jelas ilmu pengetahuan itu adalah ilmu, yang bukan ilmu, bukan kebodohan, ketololan, namanya berada dalam posisi mengeluh ya, apalagi mencaci maki kondisi saat ini. Kita harus optimis ya. Kita harus membawa suasana yang positif, aura yang positif kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan subulana, akan memberikan tidak hanya sabil tapi subul ya, berbagai macam jalan, pintu keluar yang sangat banyak kepada kita.
dan saya dan pagi ini merupakan salah satu jalan itu bahwa kita bisa silaturahim bersama-sama melalui Zoom meeting ini. Baik, saya mohon izin ini teman-teman sekalian, terutama adik-adik ya Bapak Ibu. Saya mau share screen ya. Kalau dosen ini biasa begitu ngomong harus pakai PPT Pak Mustaqim, jadi supaya lebih terarah. Kalau enggak nanti ngomongnya kemana-mana, ini repot ini ya. Dosen itu begitu ya, ngomongnya sadus. Kalau dulu ya ngomongnya sadus, bayarnya sasen. Kalau sekarang nggak begitu, harus dibatasi, bicara secukupnya tapi bermanfaat gitu untuk semuanya. Mohon izin, apun ketawis nggih. Nggih. Oke, baik. Ini tema yang diberikan kepada kami adalah memperkuat buah empati peduli di masa pandemi. Ini saya akan memberikan semacam pemikiran ya. Istilahnya begini, orang itu kalau mau bergerak atau mau mengamalkan ilmunya itu kan harus ada ilmu yang dipelajari. Orang kalau mau beramal itu harus ada dasar keilmuannya. Nah, dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan dasar keilmuan itu menerapkan prinsip-prinsip dan peduli kepada masa pandemi ini, ilmunya jelas, sehingga yang kita lakukan ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak kisah disebutkan bahwa orang yang berilmu itu derajatnya jauh lebih tinggi daripada orang yang beribadah 1000 rakaat walaupun ketika dia nggak punya ilmu sama sekali. Sehingga ini teman-teman, karena ini adik-adik yang saya pikir adalah orang-orang yang berpikir rasional, kemudian terpelajar, terdidik, maka dalam menjalankan aktivitas agamanya haruslah didasari pada pengetahuan yang cukup ya, knowledge yang cukup gitu. Baik, saya akan melanjutkan bahwa yang akan kita bahas pada kesempatan ini kira-kira ada 5 teman-teman sekalian. Yang pertama adalah hakikat ilmu sebagai akhlak. Ini mengubah definisi ilmu pengetahuan yang selama ini dipahami oleh terutama keilmuan barat ya Bapak Ibu sekalian, karena yang kita pelajari ini alhamdulillah kalau di madrasah ya itu sudah cukup lah. Kalau di pendidikan umum ya yang saya lihat itu ilmu ya ilmu adalah ilmu bukan akhlak. Tapi kalau kita sebagai seorang yang belajar di madrasah, di pesantren ya, di lembaga-lembaga pendidikan Islam, kita sudah memahami itu. Nanti kita akan kuat definisi ini. Lalu yang kedua adalah inti ajaran Islam, kemudian maqasidus syariah, kemudian trilogi ukhuwah, dan terakhir ini sebagai 4 konsep ini akan kita jadikan sebagai dasar untuk memperkuat perilaku empati dan peduli terhadap sesama. Baik, teman-teman adik-adik, terutama ini sasarannya adalah teman-teman siswa. Kalian lihat peta ini, bahwa dunia itu sangat luas. Kita ini sekarang dari satu titik ke titik yang lain itu sangat mudah sekali untuk terkoneksi. Anda sekarang berada di Indonesia, tempat yang sangat kecil di Yogyakarta ini nggak kelihatan di sini. Tapi apa yang kita lakukan hari ini itu sudah bisa dideteksi oleh mereka yang ada di Amerika Serikat, ada di Inggris, ada di mana-mana, ya di luar negeri. Jadi dan itu hitungannya detik. Saya ingat dulu adik-adik sekalian ya, waktu masih sekolah di Belgia bersama keluarga, itu di situ ada bom ya di bandara. Jadi 2 hari sebelum saya pulang untuk visit ke rumah, itu ada bom di bandara. Ya, ada bom di bandara. Itu saya belum ngontak keluarga di Indonesia, mereka udah ngontak duluan. Ada rencana saya mau ngabari duluan. Artinya kejadian di Eropa dalam satu waktu itu bisa sangat cepat, hitungannya detik bahkan ya, bisa diterima oleh mereka yang ada bahkan di desa-desa.
perkampungan sekarang. Ada itu kan film di India, kalau adik-adik pernah lihat film yang yang pandemi HP ya, pandemi handphone, karena handphone masuk sangat banyak sekali di kampung-kampung, sehingga itu membuat jaringan elektromagnetiknya itu sangat kuat di situ, sehingga melahirkan beberapa kerusakan ya, lingkungan dan seterusnya. Ada filmnya itu. Walaupun kalau kita lihat film India itu juga kadang-kadang lebih juga ya itu. Tapi intinya adalah apa yang kita lakukan hari ini itu bisa terdeteksi di mana-mana. Google Map Bapak Ibu sekalian ya, itu hati-hati itu. Google Map itu Bapak-bapak ini yang kalau biasanya tujuannya ke madrasah, tiba-tiba kok sebelum ke madrasah ya atau adik-adik lah, jangan bapak-bapak, karena bapak-bapak ibu guru uswatun hasanah ya. Adik-adik ini ya, kalau waktu sekolah offline ya, Anda pamit pada orang tuanya tujuannya ke madrasah, tapi ternyata Anda mampir ke suatu tempat gitu, mungkin ya bolos sekolah atau apalah ya. Itu ngeceknya gampang Bapak Ibu guru. Ya, HP-nya mana? Yuk, kamu pasti ke sini kan tadi, sini. Itu bisa dicek. Oh, tadi si siapa namanya? Mbak Sofia dari rumah harusnya ke sekolah, ternyata dia mampir ke toko X untuk beli makan, ke sini untuk beli apa? Oh, ke sini. Itu bisa dicek melalui Google Map. Ya. Jadi Google Map itu berbahaya juga di satu sisi, tapi juga bermanfaat kalau mau guru BP-nya mau mendeteksi anak-anak yang yang kurang rajin gitu ya. Tapi itu bermanfaat untuk menjelaskan, melihat persoalan. Sehingga teknologi yang ada di sekitar kita ini, apalagi teman-teman adalah net generation, itu harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk membawa supaya kita menjadi manusia yang lebih berkualitas. Nah, Indonesia ini satu negara yang yang menurut saya sangat penting ya, sangat penting dengan keragaman yang luar biasa. Jadi konsepsi Pancasila, kemudian nilai-nilai dasar bangsa kita yang prinsip-prinsip utama itu untuk kehidupan kita gitu ya. Saya akan coba berikan ini ilustrasinya ya. Ini coba lihat teman-teman ya, siswa, kalau Anda berjalan dari ke Merauke itu seperti naik pesawat dari London ke Turki. Ya. Berapa negara itu? Coba. Sementara kalau kita naik pesawat Sabang Merauke itu masih Indonesia. Gitu. Saya studi itu main ke Prancis, kemudian ke Belanda, itu cuma naik mobil 3 jam sampai. Nah, kita 3 jam ini masih di Indonesia, bahkan masih di Jawa ya. Ke Surabaya, ke Jakarta, ya, kemana lagi? Kalau 3 jam itu ya mungkin ke barat itu ke Banyumas, gitu ya. Atau ke timur ke... Kalau Anda di Eropa nanti adik-adik kalau sekolah di sana, itu Anda sudah sampai di negara yang berbeda gitu. Nah, Indonesia ini berarti kan sangat luas, sangat kaya. Ini suatu hal yang harus kita syukuri. Kata Pak Mustaqim tadi, harus disyukuri kita berada di negara Indonesia. Luas daratannya itu, ya, silahkan dibaca itu. Lautannya juga lebih luas 3 kali lipat, ya, 2,5 kali lipat. Nah, ini yang belum dioptimalkan selama ini karena rezim kita ini atau pemimpin kita ini masih fokus kepada, udah lama ya, udah baru dulu fokusnya ke daratan, yang lautan ini padahal itu menyimpan berbagai macam kelebihan yang luar biasa yang belum dioptimalkan. Gitu. Pesawat itu kan penting sekali untuk menyambungkan antar pulau-pulau yang karena kita ada negara kepulauan, negara yang dipisahkan oleh laut-laut atau yang dipertemukan ya. Kalau dipisahkan itu istilahnya kan terpisah ya. Jadi yang dipertemukan kita adalah pulau-pulau yang dipertemukan oleh laut gitu. Jadi ada banyak alasan untuk mengatakan kita ini satu kesatuan. Kemudian
17.508 pulau. Adik-adik, kalau Anda tidak betah di Jawa, Anda pilih aja salah satu ini dari pulaunya, ambil tuh terpencil di mana gitu, Anda mendirikan kota sendiri, Anda bupatinya sendiri, kemudian Anda warganya sendiri juga. Itu ada itu, saya lupa itu nama negara, ada liputan negara yang kecil sekali, yang anggotanya adalah satu keluarga. Ke situ juga harus pakai paspor, harus pakai apa namanya visa dan seterusnya. Tapi ya visa-visanan ya. Tapi dia mengklaim dia itu negaranya sendiri. 6.000 pulau tidak berpenghuni. Nih, ada 6.000 ya, silakan. Ini alumni Madrasah Aliyah Man berapa ini? Mungkin bisa dikirim ke sana Bapak Ibu untuk membuat cabang ya, di situ. 750 bahasa daerah. Artinya sesungguhnya bangsa kita ini terbiasa multi language ya, multi bahasa itu biasa. Jadi kalau ada anak zaman sekarang yang hanya bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, atau mungkin satu bahasa lain modern, bahasa Cina, ya, Mandarin atau bahasa yang lain, itu sesungguhnya menurut saya ada penurunan kualitas. Karena dulu ingat Soekarno itu hafal 11 bahasa. Ya, Bapak Abdurrahman Wahid itu juga sekitar 11 atau 13 bahasa. Dan banyak itu Pak Habibie juga begitu sama. Jadi sesungguhnya generasi sekarang kalau kita melihat culture kita ya, masyarakat kita ini sangat mudah kita ini untuk melakukan penguasaan bahasa dengan dengan cara yang berbeda-beda. Kita ada, mohon maaf ini benar nggak ya, 34 provinsi, ya 79.000 desa. Makanya kemarin dana desa agak ramai itu karena desanya sangat banyak dan banyak desa-desa yang manipulatif ya. Adik-adik ini tolong jangan ditiru ini generasi yang ini. 259 juta. Ini tahun 2016 ini datanya belum saya update lagi. Sekarang udah lebih ya Bapak Ibu ya. Yang guru geografi mungkin udah lebih ya. Kemudian dan seterusnya lah, ini banyak potensi-potensi yang terus tanah subur, kemudian cadangan gas Natuna, gasnya juga sangat banyak, uraniumnya juga sangat serius, sangat banyak, tembaga, emas ya. Jadi ada yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah serpihan surga yang jatuh di bumi. Serpihan surga yang jatuh ke bumi. Anda bisa bayangkan. Artinya ketika banyak, kalau teman-teman saya di Eropa itu, mereka kalau liburan bulan summer gini, mereka pengennya liburannya ke Asia. Ke Asia itu kalau Cina, Hong Kong, Singapura itu sudah terlalu crowded, sama lah dengan mereka. Tapi Thailand, Myanmar, kemudian mana ya, Indonesia, ya, pokoknya yang masih alami-alami itu menurut mereka itu negara-negara yang masih eksotis lah, masih alami, masih indah gitu. Mereka rindu dengan suasana negara yang seperti kita alami sekarang. Jadi ini harus kita syukuri bersama bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat kaya raya. Adik-adik, Anda ini berada di sebuah negara yang luar biasa Allah menurunkan kepada kita. Jadi saya ingin mengatakan kepada adik-adik sekalian, ayo kita fokus pada kelebihan-kelebihan bangsa kita, walaupun kita tahu ada kelemahan-kelemahan di negara kita. Baik. Nah, itu tadi prototipe atau situasi bangsa kita. Nah, sekarang saya akan masuk kepada posisi adik-adik sekalian sebagai seorang calon cendekiawan atau seorang ilmuwan, kaum terpelajar, kaum terdidik di negara kita. Ilmuwan itu berasal dari kata ilmu. Ya. Ini kenapa saya kembali ke sini lagi, karena memang kadang-kadang kita ini lupa dengan niat. Ya. Tadi innamal a'malu binniyat, seperti yang disampaikan oleh Pak Mustaqim tadi. Innamal a'malu binniyat. Kita ini, niat kita apa sih sebenarnya sekolah ini? Kita menjadi guru ini niatnya apa? Kita menjadi murid ini niatnya apa? Murid orang yang mengharapkan apa? Ridhonya guru dan seterusnya. Ini apa niatnya? Ini saya akan coba. Kalau dalam literatur keislaman, ilmu itu adalah akhlak. Ilmu itu
berasal dari bahasa Arab al-ilm yang berarti mengetahui hakikat suatu sebenarnya. Jadi kalau kita belajar misalnya ilmu fisika, berarti kita sesungguhnya tidak cukup belajar teori-teorinya saja dengan hafalan, tapi juga harus memahami betul hakikat yang sesungguhnya dari kecenderungan ilmu itu. Ya, dari state of nature, dari state of chart, state of art-nya ilmu itu, dari apa ya, tak benernya piye dong ilmu kuwi, anu kuwi. Jadi ilmu fisika, ilmu kimia, bahkan ilmu agama apalagi. Ya, ada yang menyebutkan ad-dinu al-ilmu din wa din, al-ilmu din wa din. Ilmu agama itu adalah agama itu sendiri. Jadi kalau Anda belajar ilmu fisika, mungkin Anda sedang mempelajari ilmu tentang fisika. Tapi kalau adik-adik sekalian ya, kalau Anda belajar tentang ilmu agama, al-ilmu din, wa din, kalau Anda belajar ilmu agama seperti hari ini, sebenarnya ini adalah agama itu sendiri. Jadi ini bukan semata-mata pengetahuan, ini harus ada implementasinya nanti. Oleh karena itu dilanjutkan dalam teks itu, unzur aman yakhudhu ilmak. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambilnya. Gitu. Dari Google kah? Ya. Dari apa? Guru kah? Apa dari mana? Dari koran? Dari mana? Itu harus jelas dari mana kamu ngambil. Karena kenapa? Kalau Anda mengambil ilmu agama, ya, yang itu artinya adalah agama itu sendiri dari yang tidak jelas, dalam arti tidak punya apa namanya sandaran silsilah keilmuan yang cukup gitu ya, maka itu akan menjadi sesuatu yang kurang baik lah dalam cara kita menjaga agama ini. Maka ayo belajarlah ilmu agama kepada guru-guru Anda yang sekarang di MAN ya, di MAN 3 ini dengan sebaik-baik. Kalau nggak tahu tanya, atau genah nih-nya itu pada guru yang masih hidup, yang masih bisa kita temui. Itu ya. Jadi ilmu. Nah, ilmu adalah hasil usaha pemikiran sungguh-sungguh atau ijtihad para ulama atas persoalan duniawi dan ukhrawi. Jadi ilmu itu mikir, ilmu itu berpikir. Ya. Kalau kita nggak mau berpikir, kita nggak bakat untuk menjadi ilmuwan. Adik-adik harus mau berpikir keras. Ya, ini gimana ya kok bisa kayak gini? Kemarin Bu Guru mengatakan begini, tapi kok ternyata begini hasilnya. Nah, misalkan Anda belajar ilmu apa, misalnya teori tertentu, Anda harus terus ijtihad Anda itu. Kalau benar, itu akan mendapatkan 2 pahala. Kalaupun salah, tetap dikasih pahala oleh Allah 1 pahala. Jadi nggak ada ruginya orang belajar ilmu, nggak ada ruginya orang belajar ilmu pengetahuan gitu ya. Baik itu ilmu duniawi dan ukhrawi, sama-sama pentingnya. Jangan, nggak usah dibedakan, wah ini ilmu dunia, ini akhirat, enggak. Itu sama aja. Sama. Asalkan apa? Asalkan ilmu itu membawa kepada kemanfaatan, membawa kepada sesuatu yang bermanfaat nanti. Empati dan peduli di akhir nanti saya akan sebutkan. Jadi kalau ilmu Anda, apapun, ilmu agama pun, kalau tidak membawa manfaat, justru membuat, misalnya ya, membuat kita semakin jauh dari Allah. Kok sholatnya kan jadi kosong, bolong-bolong ya, terus sama orang curiga terus, ya, kemudian hasud ya, iri gitu. Nah itu sebetulnya ilmu agama yang kita cari ini tidak ada manfaatnya itu. Ya. Tapi bukan berarti tidak harus mencari ilmu, tetap mencari ilmu. Gitu. Tetap mencari ilmu supaya hati kita, pikiran kita ini tercerahkan, sehingga kalau kita tercerahkan, kita bisa mencerahkan orang lain. Sama halnya dengan kalau Anda belajar, misalnya teman-teman ada yang menekuni ilmu umum, ya, ilmu umum itu ilmu modern maksud saya. Misalnya ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu-ilmu yang itu lahir dari rahim ilmuwan-ilmuwan modern ya misalnya. Itu tetap akan bermanfaat kalau Anda bisa mengarahkan ilmu itu untuk kebaikan-kebaikan kemanusiaan. Jadi niatnya ini innamal a'malu binniyat ini haruslah ditata betul ya, supaya tidak salah. Jangan mencari ilmu karena ingin mendapatkan uang, mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan. Tidak, itu tidak diajarkan dalam Islam. Dalam Islam ajarannya adalah carilah ilmu untuk menghilangkan kebodohan.
Kalau kita nggak bodoh, kita itu diberikan kecerdasan oleh Allah. Kalau kita cerdas, jalan itu banyak. Jalan itu banyak. Walaupun tidak salah juga kalau teman-teman punya cita-cita, ya. Cita-cita supaya apa? Menjadi motivasi, menjadi apa? Penguat kita dalam mencari ilmu. Boleh, tapi jangan semata-mata itu. Niatnya adalah supaya kita hilang kebodohan dalam diri kita ini dan Allah memberikan pengetahuan kepada kita. Ilmu adalah akhlak, gitu ya. Ilmu adalah sesuatu yang ujungnya adalah kebermanfaatan. Nah, teman-teman yang sekarang Anda pelajari di madrasah kalian, di madrasah MAN ini, itu setidaknya 3 hal. Ya. Pertama adalah ayatul uluhiyah, ayat tentang ketuhanan, ya, tentang agama kita lah ya. Ayatul kauniyah, alam semesta, melalui ilmu-ilmu modern itu. Ayatul insaniyah, ya, sosial, ilmu ekonomi, ya, psikologi, dan seterusnya. Bahkan kalau Anda menekuni betul dimensi keilmuan dalam Islam, itu ada 8 fans keilmuan. Ya. Kalau Anda ingin belajar agama secara sungguh-sungguh, itu ada 8 fans keilmuan yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quran. Jadi anak santri atau siswa harus bisa baca Al-Quran. Bahkan saya dengar di MAN ini banyak yang hafal Quran juga ya. Jadi ini luar biasa itu. Ya, itu jariah dari Bapak Ibu guru dan orang tua kalian. Juga jariah kalian juga dirawat sebaik-baiknya. Lalu kemudian ulumul hadis, ilmu tentang apa perkataan atau perilaku Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ulumul Islam, fikih, bagaimana caranya sholat, wudu, ya, muamalat, ya, menikah, yaitu akad jual beli, itu bagaimana, itu ada namanya ulumul Islam. Fikih, usul fikih, ada qawaidul fikih, dan seterusnya. Diajarkan kan di madrasah. Lalu ada ulumul iman, ya, ilmu tentang tauhid, i'tiqad. Jadi teman-teman sekalian jangan sampai Anda ini ketika belajar, ya, itu justru menghilangkan yang esensi i'tiqad kita kepada Allah. Belajar agama, belajar apapun itu tujuannya adalah memperkuat i'tiqad itu sebetulnya. Gitu. Kemudian ada ini nanti yang berkaitan dengan topik kita, ulumul ihsan, akhlak, tasawuf, fikih batin lah ya. Jadi ini hatinya ini harus terus dan ini nggak akan selesai sampai kita meninggal dunia. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini nggak akan selesai, ini akan terus ada ini. Kemudian ada ilmu ulumul lughah, nahwu shorof, ada nanti teman-teman juga belajar tentang gramatikal Arab, ya, ilmu bahasa Inggris dan seterusnya, ilmu budaya, tarikhul Islam, dan terakhir adalah fiqh dakwah. Jadi 8 fan keilmuan ini yang standar dalam dalam agama kita. Nah, 3 poros penting ketika kita belajar ilmu ada 3. Yang pertama guru, murid, orang tua. Jadi kalau kita ingin menjadi ilmu kita ini manfaat ya, ilmu kita ini berkah lah istilahnya, ilmu kita ini punya dampak yang positif terhadap diri kita dan juga masyarakat, maka 3 poros ini harus kerjasama dengan baik, murid, orang tua, dan guru. Guru mendoakan, mengajarkan, orang tua mensupport apapun yang dibutuhkan untuk kelancaran studi, dan murid juga harus punya kekuatan, punya niat yang sungguh-sungguh ya supaya Anda sukses gitu. Ya, doa, support, dukungan guru dan orang tua ini sangat penting gitu ya. Makanya jangan pernah bosan-bosan untuk minta doa. Kalau misalnya kita ini, aduh ini saya susah ini belajarnya gimana ya, ini mau ujian susah ini nggak bisa dan seterusnya, minta doa kepada gurunya, orang tuanya, minta doa. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf Bapak Ibu guru saya kalau ada salah-salah, mohon doakan. Mudah-mudahan pikirannya diberikan keterbukaan, futuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bab tentang Anda sebagai seorang calon cendekiawan. Ini prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki. Yang kedua adalah kita sekarang sebagai seorang ilmuwan, ya, seorang murid, ya, seorang siswa
Anda harus sadar, Anda ini, teman-teman ini adalah seorang yang ilmuwan yang beragama Islam. Ya, ingat ya, Anda ini adalah ilmuwan yang beragama Islam. Nah, ilmuwan yang beragama Islam itu setidaknya 3 hal ini harus dipahami. Pertama, Islam itu sendiri. Ya, oke, kita sudah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, iman sudah juga. Iman kita yakin ya terhadap perintah Allah, terhadap nabinya, terhadap malaikatnya, kitabnya. Ini sudah, insya Allah kita sudah. Nah, sekarang ini tinggal ini, ketiga ini ihsan. Implementasi dari Islam, iman ini seperti apa? Nanti yang ini akan ada kaitannya Anda sebagai seorang ilmuwan, seorang terpelajar, dan Anda sebagai bagian dari keluarga besar Islam. Ya, keluarga besar Islam. Ya, oke. Baik. Nah, itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga adalah maqasidus syariah. Bahwa dalam kita menjalankan agama kita sebagai seorang muslim, ya, adik-adik sekalian, Anda sebagai seorang ilmuwan yang muslim, ya, dalam menjalankan agama Anda itu perlu mempertimbangkan setidaknya 5 hal ini. Maqasidus syariah. Ya. Apa itu? Yang pertama, ya hifdzuddin, ayo kita jaga agama ini. Ya, yang kedua apa? Memelihara harta, ya. Hifdzul mal, bukan menumpuk harta, tidak. Maksudnya dalam kita menjalankan agama ini mempertimbangkan aspek-aspek bahwa ini memang butuh support, ya. Dan tidak boleh merugikan, ya, merugikan yang lain, membuat yang lain rugi nggak boleh. Misalnya dulu kan pernah itu ada itu salah satu komunitas ya, aliran ya, anak-anak kemudian diajak ikut komunitas itu, kemudian disuruh minta uang ke orang tuanya, kan gitu, katanya untuk berdakwah dan seterusnya. Tapi mintanya dengan cara yang keras, ini nggak bisa kayak gitu. Jadi harus betul-betul dengan cara yang proporsional lah, ya. Tahu mana kita mendudukan ini, menjaga harta sesama itu supaya tidak ada kezaliman, ya, gitu. Kemudian menjaga nafas, nggak boleh ada pembunuhan. Nggak boleh ada kita dalam menjalankan agama ini sampai menghancurkan kehidupan orang lain, nggak boleh. Ini Islam itu menjaga itu dengan baik. Kemudian hifdzun nasab, memelihara keturunan. Nah, jadi teman-teman harus dipastikan bahwa dalam kita menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim, ya, cendekiawan muslim, ya, teman-teman ini punya orientasi ke depan generasi gitu. Yang kita pelajari, belajar agama, ya, belajar semua inilah yang kita lakukan itu adalah dalam rangka harus ada yang meneruskan nanti. Jangan berhenti di Mbak Atin saja, jangan berhenti di Pak Fauzan saja atau Pak Mustaqim, jangan. Harus gimana ya caranya supaya kita itu punya suatu ruang bahwa agama ini adalah agama yang harus dilanjutkan ila yaumil qiyamah. Walaupun Allah sudah menjamin itu, tapi kita bagian dari penggeraknya, agennya untuk menggerakkan itu. Ya, kebaikan-kebaikan dalam Islam itu kita sebarkan kepada teman-teman yang lain, kayak gitu, supaya mereka tahu, oh, Islam itu ternyata menyenangkan, kayak gitu. Dan terakhir adalah menjaga akal. Islam adalah agama yang albab, afala yaqilun, afala tafakkarun, banyak itu di Al-Qur'an yang menyebutkan tentang bagaimana pentingnya akal. Jadi teman-teman mengambil keputusan apapun dalam agama Islam ini harus mempertimbangkan akal juga gitu. Jangan ngawur, ya, jangan emosional, ya, harus dipikir matang-matang kira-kira bagaimana. Termasuk ketika dalam musim pandemi ini cara kita untuk empati, cara kita itu juga mempertimbangkan itu supaya tepat sasaran, efektif dan seterusnya. Nah, ini ya 3 konsep ya. Yang pertama tadi adalah ilmuwan, Anda sebagai, kita melihatlah suasana geososial, wawasan keindonesiaannya semacam itu. Anda sebagai seorang ilmuwan, Anda sebagai seorang muslim, dan ini ada aspek-aspek penting dalam penerapan ajaran agama Islam. Sehingga kalau kita berempati kepada siapapun, ya,
empati kepada siapapun, menaruh kepedulian kepada siapapun, itu hendaknya mempertimbangkan ini. Oh, ini kira-kira ada aspek ininya enggak? Mempertahankan jiwa orang lain apa tidak? Ya. Oke, kalau gitu kita harus menjaga prokes 5M. Loh, tapi ini ada yang bukan lagi hubungannya Islam enggak? Ini yang Maqasidus Syariah ini yang dibayangkan adalah manusia pada umumnya. Nah, setelah ini saya akan menyebutkan tentang ukhuwah itu tadi. Oke ya. Jadi 3 sebagainya. Nah, konsep yang keempat adalah ini, trilogi ukhuwah. Jadi teman-teman ya, teman-teman adik-adik siswa yang saya cintai ya, ada trilogi ukhuwah atau semangat persaudaraan yang membawa kita untuk menerapkan ihsan tadi ya, kita sebagai kaum terpelajar yang rasional ya, yang menjaga harta, menjaga kehidupan orang lain dan seterusnya itu tadi dalam Maqasidus Syariah, itu setidaknya ada 3 hal yang harus kita pahami ya. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Di dalam internal agama Islam, orang-orang Islam, Muslim, ya, itu harus ada persaudaraan. Kita ini hidup di negara Muslim terbesar di dunia, ya, Muslim terbesar di dunia itu ya Indonesia ini. Gitu. Kalau di Arab Saudi itu berapa ya? Paling cuma 40 juta itu penduduk Muslimnya. Itu Indonesia ini berapa itu? Coba kamu lihat, 80% dari berapa tadi? 250 juta atau 300 juta sekarang ya. Anda bisa bayangkan ya, 200 juta lebih kita ini Islam semua. Ini kalau kita kompak bersatu ya tentu dengan persatunya itu ya tentu dengan menghargai perbedaannya masing-masing ya. Yang namanya rukun guyub itu bukan harus bersama-sama, itu tidak, tapi tidak mencampuri ya. Misalnya contoh keluarga. Nah, keluarga kita punya saudara gitu ya. Mbak Atin aja lah MC-nya ini Mbak Atin ya. Mbak Atin ini punya adik atau kakak gitu, atau kakak ya. Kakaknya ini sudah, nanti Mbak Atin sudah punya kamar sendiri, kakaknya juga sudah punya kamar sendiri. Ya namanya rukun itu bukan berarti Anda tidur di kamarnya kakaknya, ya kakaknya perempuan ya misalnya, yang adiknya juga begitu, kakaknya tidur, enggak. Rukun itu enggak begitu definisinya, tapi memberikan kesempatan atau duduk di kamarnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Tasnya itu nggak harus bareng-bareng. Jadi tasnya sendiri-sendiri nggak apa-apa. Yang penting rukun, saling menghargai. Ya. Tapi kalau Mbak Atin tiba-tiba masuk ke kamar kakaknya, terus ngambil ini itu, pasti kakaknya marah itu, ya kan? Nah itu nggak rukun namanya. Jadi rukun itu duduk di tempatnya masing-masing, di proporsinya masing-masing, menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan latar belakang tugas amanah yang diberikan. Itu kalau sudah bisa begitu sendiri-sendiri, maka dia akan on the track secara kolektif, dia akan saling terhubung. Jadi betul tadi Pak Mustaqim mengatakan tahu posisi kita sebagai guru itu bagaimana. Oke, nanti saya share PPT-nya. Kemudian seorang murid itu bagaimana niatnya, guru itu bagaimana ya. Saya pun sebagai saat ini diamanai sebagai pembicara pun juga harus tahu ini anunya, waktunya, ya, posisinya seperti apa dan seterusnya. Nggak boleh saya terlalu mencampuri urusan man yoga gitu. Pak Kepala ini kok kayak gini, nah, itu nggak boleh. Ya itu nanti istilahnya nggak rukun itu. Ya, itu justru mencampur adukan. Jadi harus tahu posisinya. Nah, ini ukhuwah Islamiyah itu begitu. Ya, ukhuwah Islamiyah itu begitu. Di dalam itu bersatu itu begini ya, adik-adik ya. Nih, coba lihat tangan saya ini. Bersatu itu begini. Ya, tangannya itu gini, ngepel gini. Kalau masih begini, ini namanya belum bersatu. Ini masih ada ronggang-ronggang. Ini setannya masih banyak ini, ya. Kalau bersatu, ini bersatu itu begini. Ya, satu itu kuat, saling menguatkan gini. Ini buat volley kuat ini, tapi kalau cuma satu gini kan sakit ya tangannya. Kalau dua gini kuat. Gitu. Yang kedua, kalau Islamnya udah beres, ya watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu adalah ukhuwah secara
negara. Islam dan negara jangan dipisahkan, ya. Tapi juga jangan dibenturkan, teman-teman sekalian. Bahwa bangsa kita ini sudah tepat, Allah memberikan, atau para founding father kita ini memberikan, pendiri bangsa kita ini memberikan fondasinya itu sudah sangat tepat, ya. Sila ketuhanan, kemanusiaan sudah sangat tepat. Itu luar biasa, itu penemuan yang luar biasa. Baca bukunya Yudi Latif, Negara Paripurna, ya adik-adik, ya. Itu di situ Anda akan bisa melihat tuh aspek historis, aktual, sama teoritiknya. Kenapa kok kita butuh 5 sila itu. Gitu. Pidatonya Bung Karno di gedung PBB, coba lihat itu. Semua orang bertepuk tangan. Pidato Bung Karno di PBB ketika belum menyebutkan 5 Principle of Indonesian People, ya. Pancasila, yang dia sebut sebagai Pancasila. Ada religious belief in God, ya. Kemudian humanism, lalu humanity, ya. Kemudian unity, ya. Lalu demokrasi, yang kelima adalah social justice. Jadi 5 ini, adik-adik, ya, Anda bisa bayangkan ini suatu hal yang negara manapun akan menggunakan prinsip itu, dan kita sudah dari 2% orang cerdas di Indonesia tahun 45 itu. Jadi tahun itu 98% orang Indonesia itu buta huruf, ya. Buta huruf yang hanya bisa baca dan menulis, pendidikannya bagus, itu adalah kaum bangsawan, ya. Yang dia itu dinominasikan akan menjadi pegawainya penjajah. Tapi orang-orang seperti Soekarno, Hatta milih jalan yang sulit. Mereka lepaskan kenyamanannya sebagai kaum bangsawan saat itu. Saya nggak mau jadi pegawainya penjajah. Saya ingin memerdekakan 98% bangsa kita yang tidak bisa membaca, nggak bisa menulis, yang mereka hidup dalam kebodohan ini. Mereka keluar dari zona nyaman dan memerdekakan bangsanya. 2% yang bisa baca tulis. Sekarang kita ini sudah berapa? 98%. Ya, kebalikan dari itu. Semuanya udah bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya harusnya kita punya modal yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat daripada bangsa kita zaman itu. Itu ya adik-adik sekalian. Ukhuwah watoniyah. Ini sesuatu yang mahal, yang harus kita rawat, dan sudah dirintis oleh para pendiri bangsa kita dari berbagai macam latar belakang, etnis, budaya, kepentingan, ya macam-macam, dan itu bisa bersatu. Hari ini tugas kita generasi, nggak usah lagi bertanya, loh kan dulu saya nggak ikut-ikutan itu kesepakatan negara Indonesia, kok saya diminta untuk, wah itu nggak usah kayak gitu. Anda ini hidupnya di tanah air, minumnya air Indonesia, tanahnya meninggal juga nanti dikubur di sini, ya toh. Orang tuanya juga dari sini. Ya udahlah, kita ikutin saja apa yang sudah dirintis oleh para orang tua kita itu. Kita teruskan kebaikan-kebaikan ini supaya menjadi amal jariah beliau. Kalau Anda membantu meneruskan, ya, prinsip-prinsip kemerdekaan ini, maka yang membantu melestarikan, atau orang yang taat kepada orang tua, kan gitu. Nanti kalau Anda sudah meninggal akan menjadi rombongan dari itu juga, kan gitu. Mumpung 17 Agustus, ya, bulan Agustus, kita perkuat itu sisi kemerdekaan, sisi kepatuhan kita kepada para orang tua ini. Jadi payah kita hargai semuanya, jadi payah. Lalu kemudian kalau sudah begitu, Islam, ya, dan negara ini bisa saling saling menyatu, maka kita masuk kepada ukhuwah basyariyah. Semua manusia, apapun latar belakangnya, harus kita bantu, harus kita ayomi, apalagi kita sebagai seorang muslim, warga muslim terbesar di Indonesia, tugas utama kita adalah melindungi mereka yang minoritas, mereka yang tertinggal, mereka yang belum punya kesempatan seperti kita. Jadi adik-adik sekalian, Anda ini adalah subhan untuk bisa menempuh pendidikan yang baik di Madrasah Aliyah Negeri 3 Yogyakarta. Ini madrasah favorit ini. Jadi Anda kesempatan yang sangat langka. Ayo ini manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan Anda. Berterima kasihlah kepada Allah
pada orang tua, pada para guru-guru, Anda diberi kesempatan untuk belajar di sini. Ya, tugas Anda setelah Anda menjadi sukses, menjadi manusia yang solih, menjadi yang bermanfaat, tugasnya adalah ayo bantu adik-adik kita yang belum punya kesempatan ya untuk menikmati apa yang sudah kita nikmati. Tahadus bin nikmah. Saya ini lahir dari keluarga yang nggak punya juga. Bapak saya petani, ya, ibu saya cuma lulusan SMP, petani juga. Dan saya alhamdulillah diberi kesempatan dapat beasiswa kuliah di UGM sampai keluar negeri dan seterusnya. Nah, ini kemudian saya pulang. Dulu orang tua saya memondokkan saya pesantren ya, ada pesantren selama di Jogja. Ya. Kemudian setelah saya pulang, punya istri saya juga dosen di UGM. Terus kita kemudian bersama-sama, ayo kita membayar semua yang kita nikmati ini dengan menciptakan generasi-generasi baru. Gitu. Jadi di rumah ini Pak Mustaqim, saya ini baru merintis 1 tahun ini pesantren gratis, Pak. Gratis itu bukan karena saya kaya, tidak. Jadi karena memang ini saya sewa rumah, ada 2 rumah. Saya fokuskan untuk ini, yang ini untuk putri, untuk putra. Sekarang ada 20 mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu, tapi mereka ingin belajar, ingin kuliah di Yogyakarta. Oke, ayo kita bersama-sama. Mereka ketika punya keinginan yang kuat untuk belajar, untuk maju, untuk keluar dari zonanya yang menurut mereka ini perlu yaitu ada kenaikan kelas lah, kenaikan kelas dari yang mungkin nggak bisa apa-apa menjadi lebih bisa. Dan ini kesempatan saya membuka ruang. Jadi saya percaya bahwa tidak ada anak Indonesia itu yang bodoh. Anak Indonesia itu pintar-pintar. Yang belum adalah kesempatan. Nur dan teman-teman yang lain ini, kalian ini punya kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah, maka ayo gunakan kesempatan ini untuk mengoptimalkan potensi. Potensinya apa? Ayo diteliti. Oh, potensi saya kok ternyata di MC, saya suka public speaking. Ya udah, setelah ini kamu belajar ilmu komunikasi. Ya, nanti menjadi wartawan, anchor, ya. Wah, itu bagus tuh. Mbak Najwa Shihab nanti gantinya Mbak Nuratin ya, di salah satu televisi Indonesia itu. Bahkan nanti bisa liputan ke mana-mana dan seterusnya. Dan ini untuk memberikan kesempatan kepada mereka bisa menikmati saja nih. Sleman di Wedo Martani Ngemplak ya. Jadi monggo. Jadi kalau ada waktu main ke sini tapi tetap prokes ya. Pakai masker, cuci tangan dan seterusnya. Baik, ini udah hampir selesai. Yang saya wedonya mana, Pak? Wedonya Mbakungan, Pak. Oh, Mbakungan. J. Monggo, mangke kita silaturahim. Insyaallah. J. Nah, ini saya lanjutkan kurang sedikit lagi. Jadi ukhuwah tadi ada 3. Nah, ini dasar-dasar argumentasi secara nakli itu dari ilmu agama yang bisa kita gunakan untuk memperkuat keyakinan kita bahwa Islam itu secara dalilnya itu ada gitu loh. Hubungan kita untuk memperkuat empati, kepedulian kepada sesama di musim pandemi ini. Yang pertama, matalul mu'minin kamatalil zar'i la tazalu rihu tufi'uhu wa la yazal mu'minu yusibuhul bala. Perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman, angin menerpanya ke kiri, ya. Seorang mukmin senantiasa mengalami seperti pohon kuat yang tidak pernah digoyang angin sampai ia ditebang. Jadi Jadi kokohan kita ini loh, itu seperti tanaman tuh bareng-bareng tuh. Kalau ke kiri juga bareng-bareng. Nggak pernah toh misalkan angin dari sebelah timur, ini ke kiri, wah nggak mau saya nggak mungkin. Itu pasti bareng-bareng itu karena mereka seperti tanaman. Yang sering populer ini ya, al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan. Jadi orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu seperti bangunan, saling menguatkan. Ya, nggak bisa misalnya
Oh, ini sendiri-sendiri nggak bisa. Jadi saling menguatkan supaya kokoh, bisa sampai lantai ke-12 di gedung itu. Nanti kalau gedung nyaman, lantainya berapa ya? Itu yang bawah ini pasti memfondasi untuk yang di atasnya. Ya, ini ada lagi. Mukmin satu dengan yang lain tuh saling mencintai. Ya. Fitawaddihim, wa ta'awtufihim, mengasihi, menyayangi, wa tarahumihim. Ya. Masalul jasad seperti tubuh, ya. Idastaka minhu udhun tada'a sairu jasad bisaharil humma. Ya. Kalau yang lainnya itu tubuhnya ini, saya ini lagi boyoan, Pak. Jadi boyoan. Jadi lagi sakit pinggang. Ini sakit pinggangnya di belakang tapi sekujur tubuhnya rasanya sakit semua. Lah ini ukhuwah badaniyah itu begitu ya. Di sini. Tapi kenapa semuanya jadi pusing? Gitu. Lapar ya, Mbak Nur. Lapar kan di perut tuh. Tapi mengapa itu? Itulah perumpamaan mukmin yang lain. Dan seterusnya, ya, ini banyak dalilnya, nanti silahkan dibaca sendiri. Jadi terakhir, yang perlu kita pahami adalah ilmu yang bermanfaat. Teman-teman sebagai siswa yang tadi seorang ilmuwan, cendekiawan yang muslim, ya, Anda harus, atau kita mari berusaha untuk menjadikan ilmu kita ini bermanfaat, ya. Itu indikatornya adalah ketika muncul kesalehan sempurna. Saleh sempurna. Ya. Kemudian ibadah maudhuhnya, ibadah wajibnya rajin, semuanya rajin. Sebagai seorang, karena ada atau orang itu kadang, mudah-mudahan ini nggak ada di antara kita, sholatnya itu tepat waktu, di awal waktu terus, tapi dengan yang lain ini nggak pernah rukun gitu loh. Ya, loh, itu seolah-olah dia yang paling benar gitu. Nah, ini nggak boleh kayak gitu. Ya, lalu kemudian yang merasa dirinya paling baik lah. Nah, kalau akhlaknya para ulama-ulama, terutama ulama tasawuf ya, ulama sufiyah, itu kita berakhlak, ilmunya setinggi langit silahkan, tapi tetap hatinya ini tawadhu, rendah hati. Kita berada, bahkan melihat siapapun itu yang lain itu lebih baik daripada kita. Nggak apa-apa itu. Nggak usah. Itu nggak akan membuat kita rendah diri. Nggak. Itu membuat kita rendah hati sehingga kita bisa terus-menerus mawas diri. Dan itu akan melahirkan sifat empatik nanti. Oh ya, peduli dengan yang lainnya. Karena dia tahu betul tahap-tahap suasana kebatinannya, suasana hatinya itu terus-menerus rendah hati. Oh, kayak gitu aja, kita ini yang gini aja butuh bantuan, apalagi dia, ya udah ayo kita bantu aja lah gitu. Dan jika sudah begitu, nanti akan muncul yang namanya kesalehan sosial. Nah, kesalehan sosial itu bisa terjadi kalau kita punya jiwa khidmah yang baik, jiwa melayani yang baik, jiwa untuk jadi dengan berkhidmah kita akan bermanfaat, ya, memuliakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Najib Abdul Hakim, SPhil MPhil, yang telah memberikan kajian. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Karena waktu yang terbatas, kami berikan kepada 3 penanya, 3 hadirin yang ingin bertanya, bisa memberikan raise hand atau bertanya lewat kolom komentar. Begitu. Monggo yang mau bertanya.
Assalamualaikum Mbak Atin, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Ami. Saya ingin bertanya, Ustadz, Kan monggo. dari Sen. Nah, ini tadi salah satu isi dari memenuhi kebutuhan anak untuk pendidikan. Orang tua juga harus mensupport anak-anak dalam urusan religius gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Mengingatkan anak, tapi tidak menimbulkan rasa sakit hati anak sehingga dia selalu mangkel dengan orang tuanya yang membangunkannya. Itu Pak Ustadz, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Ami atas pertanyaannya. Bu Ami ini orang tua atau guru? Saya guru sekaligus orang tua Pak Ustadz. Oh iya, kalau orang tua, alhamdulillah. Jadi begini, maksud daripada trilogi ya, trilogi gini. Kita ini ingin supaya anak-anak kita ini kan menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya. Soleh dan solihah itu ukurannya ada dua. Pertama, mau menerima kondisi orang tua, apapun itu. Jadi kalau anak kita sudah bisa menerima kondisi orang tua dengan segala kekurangan dan kelebihannya, misalnya ada orang tua yang mohon maaf ya, ini ukurannya jangan harta lah, mungkin dari watak aja, watak karakternya ini orang tua kita keras pada kita, ya udah kita syukurin ini. Kalau nggak begitu kita nggak bisa mengerti arti kekerasan misalnya, arti ketegasan dari orang tua misalnya gitu. Kalau orang tua kita ini punya karakter yang mungkin adik-adik ya, mungkin hadir di sini, kok kayaknya nggak ideal nih orang tua saya ini, ya nggak apa-apa, itu disyukuri, tetap disyukuri, alhamdulillah. Bagaimanapun Anda ini nggak akan lahir di dunia kalau tanpa beliau-beliau. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah mensyukuri kondisi orang tua apapun bentuknya, mendoakan orang tua. Doakan kalau masih hidup ya didoakan mudah-mudahan sehat, panjang umur, bahagia. Kalau kalau sudah meninggal ya didoakan mudah-mudahan beliau diberikan lapang kuburnya, diberikan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ciri-cirinya begitu. Nah, orang tua ini Bu Ami ini punya tanggung jawab, responsibility, tanggung jawab untuk menjadikan anak-anak ini soleh dan solihah. Kalau misalnya ada momen di mana anak kita ini sulit untuk diatur atau sulit untuk dinasehati, ini kita harus refleksi diri sebagai orang tua. Ada faktor apa ini? Apakah faktornya semata-mata anaknya saja, atau memang ada aspek-aspek yang juga membantu memberikan kontribusi terhadap susahnya anak diatur dari orang tua itu sendiri. Itu. Contoh misalnya, saya masih punya keyakinan ya, ini mungkin risetnya harus diperkuat, tapi keyakinan saya, kalau anak kita nakal atau anak kita sulit dikasih tahu, itu mungkin ada yang keliru dari. Jadi saya ini kalau saya cerita keluarga saya saja, saya ini punya anak dua, yang satu umur 7 tahun, yang satu umur setahun. Saya ini pernah Bu Ami nggak sholat, bukan nggak sholat tapi lupa nggak sholat. Paginya itu anak saya itu sekolahnya juga ngambek gitu. Terus saya di kantor ya, di sekolah ini pernah ya mungkin punya suatu hal yang nggak patut lah ya, dari sisi rizki mungkin ya, tapi nggak fatal sebetulnya, tapi itu juga membuat suasana anak saya juga nggak baik juga. Jadi saya selalu berpikir bahwa, dan mungkin ini saya kira ini cocok ya,
cocok di mana-mana cocok. Keikhlasan, kebersihan pikiran, hati, harta bahkan. Kita sebagai orang tua itu akan melahirkan kejernihan yang akan dimiliki oleh anak kita. Ada itu kisah di mana ada anaknya seorang petani, tidak punya apa-apa, ya, tapi dia ini bersih hartanya, bersih hatinya, bersih niatnya. Anaknya bisa jadi menteri, anaknya bisa jadi orang hebat. Kita ini, ya, saya misalnya dosen, ibu sebagai guru yang kelihatannya mentereng, tapi ternyata anaknya kok susah diatur. Ini ada apa? Nah, ini. Jadi menurut saya ini lebih ke muhasabah, ya, muhasabah kita sebagai orang tua ini perlu diteliti lebih dahulu faktor-faktor apa yang kira-kira terjadi sehingga anak kita ini sulit untuk dikasih tahu. Yang kedua, ya secara objektif ya kita harus paham bahwa ini ada masalah apa dengan anak kita. Mungkin ada masalah psikologi, ada masalah beban sekolahnya yang kurang terlalu dia bisa menerima dengan baik, ya. Mungkin ada masalah persahabatan kawannya, atau mungkin anaknya ikut pacaran putus bisa jadi. Jadi monggo ini diteliti satu persatu, lalu kemudian dicari solusinya. Gitu. Yang ketiga, Ibu Ami, kalau aspek tanggung jawab secara zahir sudah kita lakukan, usaha batin harus jangan sampai. Saya kira Ibu Ami sudah lah, ya, insya Allah sudah. Itu lebih diperkuat lagi. Dan jangan mengira bahwa misalnya kita punya anak 3, yang 1 nakal, yang 2 ini enak disuruh-suruh atau dikandani, dinasihati itu enak, manut, nurut gitu. Yang satunya ini nggak nurut. Jangan mengira bahwa yang 1 ini adalah ini yang akan mencelakakan saya ini, enggak. Justru mungkin karena berkahnya anak yang paling nakal ini, kita bisa masuk surga lebih cepat. Coba bayangkan, ketika ibu berdoa habis sholat, yang didoakan yang paling serius itu yang mana? Kalau ini dasarnya sayang, ya, sayang dengan anak kita. Kalau kita ini punya anak 3, yang 2 ini manut-manut, udahlah nggak usah di autopilot, ini nggak usah diapa-apain, udah insya Allah jadi baik. Yang 1 ini harus agak khusus ini. Kalau begitu, ketika kita berdoa kepada Allah, yang dimintakan pertama kali kepada Allah adalah, ya Allah, tolong ini anakku yang pertama, yang paling susah ini panjenengan paringi, kan gitu kan. Gitu. Justru dengan anak kita yang paling nakal ini, yang paling susah ini, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin mawas diri. Kita semakin menjadi orang tua yang yang memahami halus, yang lebih empatik, yang lebih istilahnya menggalihnya itu lebih jeru daripada yang 2 ini. Jadi ini disyukuri, ya kan gitu. Ini disyukuri, alhamdulillah. Gitu. Kalau kita bisa menerima itu pelan-pelan, anak kita yang paling susah ini, insya Allah akan menjadi anak yang baik. Kalaupun tidak dia, insya Allah nanti cucunya. Jadi ini kesabaran, ini perlu juga harus kita kuatkan. Gitu ya. Kira-kira begitu, Bu Ami. Ini hanya sharing saja, saya nggak bermaksud menggurui. Mohon maaf. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Oke. Monggo. Untuk pertanyaan yang kedua, Ustadz, ini ada dari kelas 12 IPS 1, namanya Mahful Nur Hidayat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kita memulai untuk menjadi seorang yang educate Muslim? Gitu Ustadz. Ya, terima kasih. Siapa tadi namanya? Mahful, Mas Sai, iya Sai. Kelas berapa Mas Sai? 12 IPA 1 Ustadz. 12 IPA 1. Oke. Educated Muslim, ya. Bagaimana cara memulainya? Yang memulainya adalah dengan innamal a'malu binniyat. Harus punya niat dulu. Ya. Mas Mahful harus punya niat dulu. Oh, saya punya keinginan untuk menjadi manusia atau Muslim yang terdidik. Ya. Karena kita ingin menjadi manusia yang terdidik, maka cara hidup kita, cara berpikir kita, cara berperilaku kita, itu juga harus terdidik.
Saya berulang kali bilang kepada teman-teman, terutama para guru atau siapapun yang punya murid ya, kalau Anda ingin mendidik anak-anak kita, didiklah dengan cara yang terdidik. Nah, ini Mas Makbul ini ingin menjadi manusia yang terdidik, muslim yang terdidik. Makanya niatnya harus kuat. Indikator manusia terdidik itu apa? Ya, indikatornya adalah pertama tuh mau belajar tentang apa sih definisi dari manusia terdidik yang dipahami oleh Mas Makbul tadi itu apa? Kalau dalam istilah saya tadi kan berakhlak ya, berakhlak, kemudian cerdas secara spiritual, terus kemudian intelektual dan sosial. Tiga ini. Berakhlak ini definisinya merangkum tiga ini. Jadi cerdas secara spiritual, yang kedua adalah intelektual, yang ketiga adalah sosial. Ya. Nah ini bertahap, jangan langsung tiga-tiganya dilakukan. Ini masih juga ya. Jadi yang pertama sekarang ya, kalau tips secara instannya lah ya, kira-kira Mas Makbul. Pertama sekarang adalah benerin dulu sholatnya, ibadahnya, spiritualnya. Ini harus dibenerin dulu. Niatnya tadi, kemudian diimbangi dengan kewajiban-kewajiban mahdhah yang diwajibkan oleh agama kita. Itu benerin dulu. Yang kedua, kalau sudah begitu, ayo tholabul ilm. Ya, tholabul ilm. Intelektual kita, ijtihad pikiran kita ini harus terus-menerus disupport dengan ilmu pengetahuan, belajar terus. Jangan berhenti belajar. Kita akan menjadi bodoh ketika kita berhenti belajar. Terus membaca, merefleksikan, terus begitu. Sampai kalau ini sudah kuat, ya, membuat baik intelektual kita atau pemikiran-pemikiran kita juga positif, ya. Maka setelah itu Anda karena bagian dari masyarakat, ya, bagian dari komunitas Muslim yang luar biasa besarnya, Anda tinggal bersama dengan masyarakat, bantulah kawan-kawan, bantulah saudara-saudara, sebisanya, semampunya, ya, semampunya. Jangan bantu terus sampai merugikan jual motor, jual sepeda, jual mobil, ya jangan. Ya, tapi membantu sebisanya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya. Terus yang juga penting adalah hindarkan perdebatan. Debat kusir itu sekarang sering terjadi ya di media sosial ya. Ya, anak-anak kan ini kan net generation. Jadi teman-teman kalau di media sosial itu ada perdebatan yang nggak berujung, mending lebih baik kita mundur satu langkah membaca. Baca ini apa sih? Fenomenanya apa sih? Baca secara hati-hati, lalu kita mengambil suatu pilihan yang bijaksana. Yang bijaksana itu apa sih? Karena itu tidak merugikan siapapun. Bijaksana. Nggak usah ikut-ikutan komentar yang nanti malah di media sosial. Komentar kita itu tidak semakin menentram, tapi justru membuat suasana semakin ricuh gitu ya. Itu menjadi nggak terdidik lagi, ya kan? Kalau mau terdidik ya harus mendidik masyarakat juga. Gitu. Caranya mendidik masyarakat juga. Jadi didik diri sendiri dengan spiritualitas yang baik, intelektualitas, lalu juga didik masyarakat dengan apa tadi uswatun hasanah untuk membantu pada sesama. Ya. Kira-kira begitu ya, educated Muslim yang saya pahami untuk teman-teman siswa ini. Silakan Mbak Tin. Ya, Ustaz, terima kasih. Ini untuk pertanyaan terakhir dari Riko Ardiano, kelas 10. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara biar kita itu selalu berpegang teguh kepada Al-Quran kepada akhlakul karimah di perkembangan zaman sekarang, begitu Ustadz. Oke. Suaranya agak terputus tadi. Gimana Mbak Atin? Bagaimana cara kita itu selalu berpegang teguh kepada akhlakul karimah di perkembangan zaman sekarang? Ya, oke. Ya, baik.
Mbak siapa? Mas siapa? Maaf. Siapa tadi? Riko Ardiano Ustadz Mas dari Mas Riko, nggih, Mas Riko, maaf ya Pak Najib, Pak ya pasti tahu itu. Kalau nama itu sudah, ya Allah, sejak dulu ya. Mas Riko, jadi cara kita mempertahankan akhlak dan Quran hadis ya di tengah situasi yang terus berkembang, pahami prinsip-prinsip utama dari akhlak dan Quran hadis itu. Gini ya, situasinya tuh sekarang begini. Perkembangan teknologi, budaya, sosial, masyarakat itu dinamis. Itu akan berubah terus. Anda akan hidup dalam situasi yang nanti akan berubah terus. Dulu waktu SD situasinya begitu, ya. SMP begini, SMA sekarang madrasah aliyah, ya. Madrasah aliyah ini sekarang situasinya ya, masih dipandu oleh Bapak Ibu. Nanti teman Mas Riko kalau sudah kuliah, ya, entah di UIN atau di perguruan tinggi umum, itu juga akan berubah. Sekarang hidup di Yogyakarta, sendirian, ya, atau bersama orang tua, itu situasinya seperti X. Nanti Mas Riko akan menghadapi situasi yang nggak ada siapa-siapa, atau masyarakatnya berbeda lagi. Misalnya kamu nanti punya kesempatan ya, untuk bisa studi di luar, misalnya ya, itu akan berbeda lagi masyarakatnya. Nah, yang membuat kita bisa kokoh, tidak goyah karakter utama kita adalah kalau kita memahami betul apa itu akhlak-akhlak yang mulia. Ya, apa itu prinsip-prinsip dari Quran dan hadis. Ya. Misalnya kalau dalam Islam akhlak yang mulia itu adalah ya pokoknya dimanapun Anda berada, Anda harus jujur, Anda harus percaya pada orang, Anda harus tidak boleh bohong. Udahlah, dipegang aja itu. Nanti kalaupun Anda oh ternyata kalau saya jujur malah saya dipecat nanti, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dipecat nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Karena itu lebih baik daripada kamu hidup di situ berbohong. Dosamu menumpuk, dapat uang tapi dosanya menumpuk, nanti di akhirat berbahaya. Lebih baik Allah ya. Saya pernah mengatakan begini, Mas Riko ya. Ini bentuk dari konsistensi, menjaga konsisten integritas kita dalam menjaga akhlak itu. Saya di kampus ini ya, di UGM itu ya adalah beberapa kali orang tua murid itu karena anaknya ngulang mata kuliah tertentu ya. Saya kan ngajar PAI sama Pancasila, itu ngontak saya. Pak, ini anak saya ini udah 2 kali ngulang, mohon ini dikasih nilai yang baik. Orang tuanya langsung kontak saya, bayangkan. Tapi saya sebagai dosen terikat oleh integritas dan itu nggak sesuai juga dengan jiwa saya ya. Saya saya ya insya Allah saya jamin. Kalaupun dia nanti ternyata hasilnya baik, itu memang karena dia memang baik. Tapi kalau dia harus nilainya misalnya B atau C, ya saya akan kasih nilai B atau C apa adanya. Soal nanti orang tuanya marah, Mas, kok katanya kemarin insya Allah, kok nilainya C. Gimana anaknya gitu, Mas. Memang ini kampusnya siapa gitu. Jadi nggak apa-apa. Ayo konsisten dengan sikap apapun yang terjadi. Saya dulu pernah Mas Riko ini ya, mungkin Bapak Ibu juga merasakan ya. Ada kegiatan anggarannya 5 juta. Sementara saya cuma mempraktikkan 1 juta. Ya, terus suruh bikin SPJ 5 juta. Nggak mau saya. Saya nggak mau. Saya kembalikan kepada pembicara. Saya nggak mau 4 juta ini dan walaupun secara sistem begitu cuma 1 juta. Jadi hal-hal kayak gini kalau nggak kita lawan, ya kalau sikap jujur, maka kita harus menjadi bagian dari yang menjaga akhlak itu. Ya, gitu. Jadi sebetulnya Islam itu
apa ya? Saya lihat itu Mas Riko, Islam itu sebenarnya sederhana. Islam itu sederhana, simple Islam itu. Yang membuat nggak simple itu pikiran-pikiran kita aja. Kayak misalnya Mbak Atin ya, misalnya mau ujian. Kalau kita ujian ya, nggak usah ujian lah. Misalnya kayak ini mau jadi MC ini. Mana susah apa tidak? Duh, nanti gimana ya, gitu kan? Iya. Tapi begitu Anda mempraktekkan jadi MC, ternyata kan biasa aja. Maksudnya nggak ada sesuatu yang tadi dibayangkan. Takut. Nah, jadi, bayangan kita terhadap apa yang akan kita lakukan itu jauh lebih besar yang menghantui kita, pengaruhnya daripada prakteknya tadi. Jadi optimis saja, Mbak Atin, Mas Riko, optimis. Allah mengajarkan kita harus jujur, berakhlak mulia, baik pada orang, udah itu aja dilakukan. Gak usah bayangin yang aneh-aneh. Nanti malah ribet sendiri kita. Nyatanya Mbak Atin sukses nih jadi MC, ya kan? Gitu. Ya, kalau tadi gobios toh, wah itu gimana nanti kalau gini, kalau ada kendala ini, itu. Ya apa-apa itu manusiawi, ya manusiawi. Tapi ternyata itu lebih berat kan, yang bikin stres itu kan itunya. Ternyata kita praktekkan kayak gini, oh enak, ternyata Pak Najib juga seneng guyon, Pak Mustaqim juga orangnya seneng guyon, ada yang seneng santai, jadi membuat kita menjadi lebih rileks. Komitmen menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim yang terdidik tadi itu. Niatnya harus kuat. Jangan sampai goyah ini gitu. Tapi juga fleksibel, artinya fleksibel itu ya jangan kaku-kaku amat lah gitu. Fleksibel, berakhlak, tapi penerapannya harus lentur ya. Jangan nggak boleh yang kayak gitu, tapi harus tidak menyakiti yang lain. Ini ya, Mas Riko ya. Mudah-mudahan bermanfaat, oke. Amin Ustadz, terima kasih sudah memberikan jawaban. Semoga teman-teman dan ibu guru tadi yang bertanya bisa puas sama jawabannya. Dan juga mohon maaf kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang bertanya, tapi belum sampai terjawab karena waktu terbatas. Insya Allah akan kami jawab lewat. Kemudian selanjutnya untuk menutup kajian pada hari ini, kami memohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa Ustadz kepada Ustadz Muhammad Najib Abdul Hakim. Kami silakan. Ya, Mbak Atin. Monggo Ustadz memimpin doa. Walah, gimana maaf audionya tadi pas. Terus Ustadz kebetulan ada orang tua dari siswa yang meninggal dunia atas nama orang tua dari Mas Salwa Nafi Robbani dari kelas 11 IPS 2, alamatnya di Wonosobo. Tadi meninggal dunia bapaknya almarhum Imam Aryono, mohon didoakan sekaligus mudah-mudahan husnul khotimah seperti Ustaz. Amin. Oke, mohon izin ini Bapak Ibu guru dan Pak Mustaqim, Pak Fauzan dan Bapak Ibu wali santri, wali murid ya. Adik sekalian mohon izin untuk memimpin doa. Mudah-mudahan lakukan ini sisa usia kita Ta'ala. Amin. Dan wabil khusus kepada almarhum al-maghfurlah Bapak Imam Aryono, orang tua saking dari adik Salwa Nafi Robbani, diberikan husnul khotimah. Husnul khotimah ma'ana li syafa'atul qudma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah,
بجاه من أنزلت عليه الفاتحة ببركة الجيلاني والإسحاق الوسيلة لمن تبين منه الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم. افتح لنا وأهلنا وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا أبواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واخلقنا مع خلطاء أهل الشكر والخير ومعاملتك لأهل التوكل والصبر والرضا والخير واحشرنا غدا مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير إنك ولي التوفيق والخير ودافع عن كل الشر والبؤس والضير. اللهم من وفق أهل الخير وأعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير ووفقنا للخير وعنا للخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحات الجديد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق والستر ونور سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. والله الموفق إلى عن طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa yang kita panjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang kelima, yakni pengumuman kepada saudara. Rahim. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Atin yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman siswa kembali bertemu dengan wajah yang mungkin sangat bosan dilihat, yaitu saya. Di sini izinkan saya mengutip sebuah surat yang dibacakan oleh Mbak Nisrina tadi pagi, yaitu surat Al-Fath surat ke-48 yang berisi tentang janji-janji kemenangan Allah terhadap umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Artinya, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, kenapa saya kembali membacakan satu ayat dari beberapa ayat yang dibacakan oleh Mbak Nisrina, karena tadi mungkin teman-teman kelas 11 yang telat masuk atau teman-teman yang mengalami masalah koneksi jaringan dengan ini bisa paham apa surat yang dibawa